Bab 1411. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kecepatan Lu Chen sangat cepat, tapi dia agak di luar kendali. Dia berani menyeret 3 orang untuk terbang. Kita bisa menyusulnya dengan sangat cepat. Song Men berkata begitu. Ayo, beri dia warna dan beritahu dia bahwa dia bukan siapa-siapa di depan orang suci tulang giok. Ling Chang juga tersenyum, mengulurkan tangannya, meraih tangan tanaman merambat, dan terbang dengan kecepatan tinggi, 1 langkah pada jarak 300.000 mil. Lu Chen, mereka mengejar. Ling Hua merasakan gerakan di belakangnya, menoleh dan melihat Song Man dan Ling Chang bergandengan tangan. Jade Bonsein, kecepatannya sangat cepat. Lu Chen juga menoleh ke belakang, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Song Man dan Ling Chang bergandengan tangan, apakah mereka mencoba menunjukkan kasih sayang mereka kepada kita? Mereka ingin menguji kecepatan Ming Yue dan Xiao Wan, tapi kamu cukup beruntung bisa menyeret Ming Yue dan Xiao Wan pergi. Bisakah mereka berhenti mengejarmu? Kata Ling Hua. Aku hanya tidak bisa memahami sikap Ling Chang, dan aku sengaja mencoba membuatnya terlihat bagus. Kata Lu Shen. Tapi mereka adalah orang suci tulang giok, 1 tingkat lebih tinggi dariku, dan kecepatan mereka jelas di luar imajinasimu. Ling Hua berpikir sejenak, lalu berkata, meskipun pangkat Yu Guangbu sangat tinggi, dan kecepatanmu juga sangat cepat, namun wilayah kita terlalu jauh di belakang yang lain, dan kita tidak secepat yang lain. Ini sudah ditakdirkan, aku hanya tidak ingin mereka bersenang-senang. Lu Chen berkata begitu. Lupakan saja, sungguh luar biasa kamu bisa terbang begitu cepat sambil menyeret kami bertiga, tapi tidak peduli seberapa cepat kamu tidak bisa membandingkannya dengan mereka. Ling Hua berkata, kecepatan terbang mereka jauh lebih cepat dari kita. Itu belum tentu benar. Saya punya banyak cara. Lu Chen tersenyum. Pada saat ini, suara samar Ling Chang terdengar dari belakang. Benar, gerak kaki tingkat surgawi adalah unik di dunia. Saya harus mengakui satu hal, dalam hal kecepatan, Lu Chen benar-benar bukan tandingan Anda di bawah Asanto bertato tulang. Tidak, tak seorang pun di bawah Raja Sejati yang menjadi lawanku, Lu Chen. Tapi Lu Chen berbalik seperti ini. Oh, di bawah raja yang sebenarnya. Apakah kamu ingin bersaing denganku dan Song Man dalam hal kecepatan? Meskipun Ling Chang dihina, dia tetap merasa geli. Mengapa kamu tidak mencobanya? Kata Lu Shen. Jangan mencobanya, Song Man dan aku berada 300.000 mil selangkah, dan kamu bahkan belum mencapai 200.000 mil, kamu tidak memenuhi syarat untuk membandingkan dengan kami. Ling Chang berkata sambil mencibir. Belum tentu. 5 urat naga terpisah dari tubuh satu demi satu, naik keluar, dan mengelilingi Lu Chen dengan cahaya. Dalam sekejap, 5 gambar naga muncul di mata Lu Chen, 1 merah, 1 kuning, 1 biru, 1 hijau dan 1 hitam. Saat berikutnya, kekuatan Lu Chen melonjak, momentumnya seperti pelangi, seperti dewa naga yang turun, mengendalikan ketiga putrinya, terbang melintasi zaman. Segera setelah tubuh pertarungan keluar, energi sejati seluruh tubuh Lu Chen diedarkan hingga batasnya, dan itu juga menembus batas Yu Guangbu. Ambil langkah berikutnya, 1 langkah berarti 258.000 mil, dan kecepatannya jauh lebih cepat dalam sekejap. Aku, Ling Chang tertegun, dia tidak peduli dengan identitasnya untuk beberapa saat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Sial, tidak apa-apa, kamu dapat meningkatkan kecepatan dengan membuka penglihatan, itu benar-benar tidak terdengar dari. Lu Chen ini benar-benar orang yang aneh. Song Min juga terkejut, dan menghela nafas seperti ini, sebenarnya, menurutku Lu Chen adalah bibit yang bagus. Sayang sekali dia menolak Istana Chang dan pergi ke Akademi Tianhuang. Visi muncul dan kekuatan meningkat, yang tidak ada hubungannya dengan kecepatan. Tapi apa yang Ling Chang tidak tahu adalah bahwa apa yang dibuka Lu Chen bukanlah sebuah visi, tapi sebuah tubuh pertarungan. Tubuh tempur sangatlah istimewa, tidak hanya meningkatkan kekuatan, tetapi juga mempercepat peredaran esensi sejati dalam tubuh. Tentu saja, mempercepat pengoperasian esensi sejati dan menembus batas kecepatan pasti akan menyebabkan percepatan konsumsi kebugaran fisik dan energi. Tetapi dengan Xiao Wan di kiri dan Ling Hua di kanan, tidak peduli berapa banyak yang dia konsumsi, Lu Chen mampu membelinya. Aku ikut juga. Pada saat ini, Ming Yue melihat bahwa tubuh pertarungan Lu Chen efektif, dan merasa itu menyenangkan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan tubuh pertarungannya sendiri, tubuh pertarungan Kirin. Namun,
Ada juga auman unicorn antara langit dan bumi. 6 kilin Wumai berlari dari tubuh Ming Yue, dan berlari bolak-balik di belakang Ming Yue, mengguncang kehampaan. Saat berikutnya, lapisan baju besi unicorn sebening kristal muncul, menutupi seluruh tubuh Ming Yue. Bulan terang yang terukir seperti itu, seperti Dewi Unicorn yang turun ke bumi, bergema dengan Dewa Naga di sampingnya, dan mereka semua bangga pada dunia. Tubuh pertempuran kilin, pertahanan utama, juga memiliki peningkatan kekuatan tertentu, yang juga mempercepat pengoperasian esensi sejati dalam tubuh, dan juga menembus batas Yubu Guang. Tapi Ming Yue bukanlah pelari kecepatan utama, kecepatan yang dia tingkatkan dipindahkan ke Lu Chen. Namun, Lu Chen mengambil langkah lain. Tidak banyak meningkatkan kecepatan sejauh 30.000 mil, tetapi membuat kecepatan Lu Chen mendekati Jade Bon Sein sudah sangat membantu. Penglihatan Ming Yue mirip dengan penglihatan Lu Chen, keduanya sangat aneh. Melihat ini, Song Man langsung terkejut, visi Ming Yue sebenarnya dapat membantu Lu Chen untuk mempercepat. Ini memiliki potensi yang tak terbatas. Saudara Ling Chang, Anda benar-benar menemukan harta karun. Ming Yue memiliki pembuluh darah bela diri unicorn dan binatang suci takdirnya sendiri. Dia adalah harta karun bagi istana binatang rohku. Menyebutkan Ming Yue, wajah Ling Chang terkejut, tetapi juga ada senyuman di wajahnya. Lu Chen ingin bersaing dengan kami dalam hal kecepatan, tapi sayangnya dia masih sedikit tertinggal, jika tidak, kami akan sedikit malu. Kata Lagu Men, kalau begitu, mari kita beri dia sedikit pelajaran untuk meredam semangatnya. Kata Ling Chang, tapi kecepatannya saat ini sangat dekat dengan kita, dan dia menyeret 3 orang, jadi kita agak tak terkalahkan. Song Man menghela nafas dan mengatakannya lagi. Sebenarnya tidak masalah dia menyeret orang atau tidak, karena jaraknya jauh. Ini lomba ketahanan. Dia mati-matian mempercepat dan terbang, yang menghabiskan banyak energi, orang bersamanya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Menurut perkiraan saya, jika dia tidak menyeret orang, dia bisa bertahan paling lama 2 jam. Dia harus mencari tempat untuk pulih, kalau tidak dia tidak bisa melanjutkan. Tapi dia masih menyeret 3 orang, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan selama 1 jam. Wilayahnya rendah, tapi kecepatannya cepat. Didukung oleh kekuatan fisik dan energi sejatinya. Tidak ada masalah dalam lari cepat, dan dia menjadi betis setelah lari jarak jauh. Tapi kita berbeda, wilayah kita tinggi. Bahkan jika kita mempercepat penerbangan kita bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Dia ingin membandingkan dengan mereka, tapi dia mencari orang yang salah. Dia hampir sama baiknya dengan orang bijak yang kuat. Ling Chang tertawa dan mengomentari Lu Chen seperti ini. Dia tidak optimis tentang Lu Chen, dan sangat yakin bahwa kecepatan Lu Chen hanya sementara dan tidak bisa bertahan lama, dan dia pasti akan dikalahkan olehnya. Masuk akal, Song Man mengangguk, menyetujui pendapat Ling Chang. Oke, kita hampir menyusul mereka, kamu bisa menyapa mereka. Ling Chang terus mempercepat penerbangan sambil mengobrol dan tertawa bersama Song Man, sangat santai dan tidak merasakan tekanan apapun. Setelah puluhan napas, Song Man dan Ling Chang bergandengan tangan, dan berdiri bahu-membahu dengan Lu Chen dan yang lainnya. Xiao Wan, Ming Yue, kecepatanmu lumayan, jadi tidak perlu mengujinya lagi. Song Man tersenyum tipis dan berkata begitu. Lu Chen, terbanglah dengan baik, Song Man dan aku akan menunggumu di Feiyundu. Ling Chang melirik Lu Chen, tersenyum ringan, dan berkata begitu. Sampai jumpa di Feiyundu. Lu Chen juga menjawab dengan acuh tak acuh, kecepatan perbandingan jarak jauh ini sudah pasti. Song Man dan Ling Chang terbang bergandengan tangan, dengan langkah sejauh 300.000 mil. Dan Lu Chen menyeret 3 kali dalam satu langkah, 288.000 mil dalam satu langkah. Meski kecepatan keduanya relatif dekat, Lu Chen masih tertinggal 12.000 mil di belakang Ling Chang. Segera, Song Man dan Ling Chang melampaui Lu Chen dan yang lainnya, dan secara bertahap menjauh. Setelah sebatang dupa, sosok Song Man dan Ling Chang sudah lama menghilang, dan entah berapa mil ke depan. 1 jam kemudian, jarak antara keduanya bertambah ratusan juta mil. Seperti dugaan Ling Chang, Lu Chen benar-benar tidak bisa bertahan setelah bertahan selama 1 jam. Lu Chen menggunakan segala cara untuk mempercepat, dan menyeret 3 orang. Setiap langkah yang diambilnya menghabiskan banyak energi. Lu Chen dapat bertahan selama 1 jam karena dia memiliki fondasi yang kokoh, dan banyak energi yang nyata.
Yang lain bahkan tidak bisa bertahan selama setengah jam. Lebih buruk lagi, Linghua, aku membutuhkan vitalitas dan energi sejati. Ketika stamina dan energi aslinya hampir habis, Lu Chen berbicara. Segera, Waner melemparkan seni suci kayu ilahi sambil terbang, dan bergandengan tangan menyuntikkan vitalitas agung ke dalam Lu Chen. Hal yang sama berlaku untuk Linghua, yang menjalankan energi spiritual dan arteri bela diri di tubuhnya, menciptakan sebuah kekuatan besar, sejumlah energi spiritual khusus, dan menuangkannya langsung ke tubuh Lu Chen. Setelah beberapa saat, semangat Lu Chen dihidupkan kembali, kebugaran fisiknya dengan cepat pulih, energi sejatinya dengan cepat terisi kembali, dan kondisinya dengan cepat mencapai puncaknya. Penerbangan terus melaju, satu langkah berarti 288.000 mil, dan tidak akan pernah berhenti. Ming Yue juga membantuku mempercepat, dia juga kelelahan, dan dia akan mati. Lu Chen melirik ke arah Ming Yue dan menemukan bahwa Ming Yue terlihat lelah, jadi dia berkata begitu. Mendengar ini, Waner dan Linghua mengalihkan pandangan mereka, dan vitalitas serta energi spiritual khusus dikirimkan ke Ming Yue. Tetapi saat ini, Ling Chang dan Song Men berada di depan dalam jarak yang jauh, merasa bahwa Lu Chen tidak mungkin bisa mengejarnya, jadi mereka berhenti mempercepat untuk menghindari konsumsi lebih lanjut energi fisik dan energi sejati. Setelah kecepatan yang sesuai dari wilayahnya sendiri dipulihkan, tidak akan ada satu langkah pun sejauh 300.000 mil, tetapi satu langkah sejauh 200.000 mil. Jika mereka terbang dengan kecepatannya sendiri, konsumsinya akan jauh lebih sedikit, dan mereka akan terbang selama 10 atau 8 hari tanpa istirahat. Di atas langit matahari bersinar terang, langit bagai dicuci, dan terbagi menjadi dua. Awan putih di bawah kaki Anda tak berujung, dan langit biru berada ratusan juta mil di atas kepala Anda. Pasangan Tao berlari, kencang di antara langit dan bumi, disitulah cinta terdalam adalah yang terkuat. Mengebut sepanjang jalan, menyaksikan pemandangan ketinggian yang indah tanpa akhir, Ling Chang sedang dalam suasana hati yang baik, dan mengucapkan pernyataan yang menyentuh hati. Junior Sister Songman, pemandangan di sini sangat indah, dan kamu bahkan lebih indah. Hari-hariku berjalan bersamamu adalah saat yang paling membahagiakan bagiku. Kakak senior Ling Chang, aku juga. Songman menundukkan kepalanya dengan malu-malu, pipinya begitu halus dan menawan. Adik junior Songman, kakak senior Ling Chang, keduanya sangat mesra, saling mengagumi, dan berpegangan tangan, mereka semakin dekat. Keduanya terengah-engah, dada mereka yang panas naik turun, dan mereka akan bersatu, menyatu menjadi satu, dan keduanya menjadi satu. Hai, suara harmonis terdengar tiba-tiba dari belakang. Kedua orang yang hendak bergabung itu tiba-tiba membatu, dan mereka benar-benar tercengang dalam sekejap. Pada saat itu, Songman bereaksi sangat cepat, dan tanpa sadar mendorong Ling Chang menjauh sedikit, dan sinar merah di antara pipinya menjadi semakin merah, menyala seperti api merah. Di sisi lain, wajah Ling Chang gelap, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan semua orang, Lu Chen. Benar, ini aku. Tawa hangat datang, dengan permintaan maaf yang agak tulus, maaf kalian berdua, saya kebetulan lewat, dan saya tidak ingin mengganggu kalian. Petik 2, kalian sudah menyela saya, oke. Ling Chang mengertakkan gigi dan menyela kata-kata Lu Chen. Untuk sesaat, dia sangat ingin menamparkan kecil ini sampai mati. Sial, jika cepat atau lambat kamu tidak muncul, kenapa kamu menunggu sampai waktunya tiba agar aku muncul? Saya menunggu kesempatan hari ini, tapi saya menunggu lama sekali. Sekarang tidak apa-apa, itu semua adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh Lu Chen. Bagaimana kalau kita segera pergi, dan kamu melanjutkan? Lu Chen berkata dengan ramah, tetapi suaranya semakin dekat. Ling Chang dan Song Men menoleh dan melihat Lu Chen dan empat lainnya berada kurang dari 10.000 mil jauhnya dari mereka. Adapun Lu Chen, wajahnya penuh senyuman, dan matanya menatap mereka, menyapu mereka berdua bolak-balik, yang sangat menjijikkan. Tapi Ming Yue dan Xiao Wan menundukkan kepala, pipi mereka memerah, mereka tidak berani menatap Ling Chang dan Song Man, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat, dan sepertinya mereka telah melakukan kesalahan. Pria berjubah hitam lainnya menarik tudungnya begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, jadi tidak jelas apa ekspresinya. Kamu, Ling Chang hampir menjadi gila karena marah, dan hampir tidak bisa berkata-kata karena tercekiknya Lu Chen. Bagaimana kamu bisa mengejar kami?
Song Man tidak ingin Ling Chang membicarakan hal ini dengan Lu Chen lagi, jadi dia segera mengganti topik, dan berkata dengan terkejut, terbang lebih cepat akan meningkatkan hilangnya energi sejati dan energi fisik. Logikanya, kamu tidak bisa tunggu dulu. Kamu seharusnya sedang dalam proses pemulihan sekarang. Bagaimana Anda masih bisa mempertahankan akselerasi penerbangan? Petik 2. Baiklah, saya memiliki bakat khusus, yaitu mempercepat dan terbang tanpa menghabiskan energi. Lu Chen menjawab seperti ini, dan menemukan alasan yang bahkan dia tidak percaya itu. Tentu saja, apakah Ling Chang dan Song Man percaya atau tidak, dia tidak punya kendali atasnya. Siapa yang kamu bujuk, ketika kita masih anak-anak berusia 3 tahun? Ling Chang sama sekali tidak mempercayainya, dan berkata, kamu pasti sudah meminum obat khusus, kalau tidak, mustahil untuk bertahan hidup sampai sekarang. Ya Tuhan, ramuan macam apa yang ada di dunia ini yang dapat membuat orang tidak mengonsumsi energi? Lu Chen berpura-pura terkejut, dan berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, jika ada pil seperti itu, kakak senior Ling Chang akan memperkenalkannya, berapapun harganya, saya akan membelinya. Petik 2. Saya kira, bagaimana caranya tahukah saya jika ada pil aneh di dunia ini? Ling Chang menatap Lu Chen dengan marah, dan berkata lagi, mungkin tidak perlu menggunakan pil, dan itu mungkin semacam jenius. Petik 2. Tidak, itu bukan ramuan, atau harta karun jenius, mungkin seseorang membantunya. Song Man tiba-tiba menatap Waner, dan ada pandangan pemahaman di matanya. Begitu, itu Xiao Wan. Song Man berkata kepada Ling Chang, seni sakral kayu suci miliknya dapat menciptakan vitalitas dan membantu Lu Chen memulihkan kekuatan fisiknya. Pantas saja Lu Chen bersikeras mengajak Xiao Wan terbang bersamanya. Ternyata itu karena teknik rahasia Xiao Wan. Ling Chang tiba-tiba sadar. Namun, Xiao Wan hanya dapat membantunya memulihkan kekuatan fisiknya, tetapi dia tidak dapat membantunya memulihkan energi aslinya. Song Mansiu mengerutkan kening, dan tenggelam dalam teka-teki yang dalam, ada pil untuk melengkapi esensi sebenarnya, tetapi efeknya tidak terlalu bagus, dan perlu banyak digigit agar efektif, dan juga membutuhkan banyak waktu untuk mencernanya. Bagaimana kamu memulihkan esensi sejatimu begitu cepat? Karena seseorang membantunya mengisi kembali energi fisiknya, apakah itu berarti seseorang juga membantunya mengisi kembali energi aslinya? Ling Chang mengalihkan pandangannya dan mendarat pada pria tak kasat mata berjubah hitam. Mungkinkah dia memiliki teknik rahasia yang dapat mengisi kembali energi sejati Lu Chen? Mustahil, tidak ada teknik rahasia untuk mengisi kembali energi sejati di dunia. Song Man dengan tegas membantahnya. Dia adalah elit istana Qingming. Dia mahir dalam keterampilan medis. Beliau mempunyai pengetahuan yang luas dan hak untuk berbicara tentang energi dan bantuan lainnya. Dia bilang tidak, itu tidak. Hanya saja dia tidak mengetahui bahwa Ratu Rasroh memiliki urat energi spiritual yang langka, yang dapat menciptakan energi spiritual khusus untuk menambah energi aslinya. Kalau begitu, neraka. Tentu saja Ling Chang mempercayai perkataan Song Man, dan mengalihkan pandangannya dari pria berjubah hitam itu. Ketika dia melihat ke arah Lu Chen, seolah-olah dia sedang melihat monster. Saat mereka sedang berbicara, Lu Chen telah melampaui mereka, dan menyeret ketiga gadis itu semakin jauh, meninggalkan tawa yang hangat. Aku akan mengambil langkah ke depan, kalian berdua bisa melakukannya perlahan, dan tidak ada yang akan mengganggumu untuk itu, sementara waktu. Sangat disayangkan anak ini tetap tampan bahkan setelah memanfaatkannya. Ling Chang sangat marah, dan segera mengencangkan tangan Song Man, ayo, kita mempercepat dan terbang. Dia memiliki Xiao Wan untuk menambah kekuatan fisiknya, tetapi tidak ada yang dapat mengisi kembali energi aslinya, berapa lama dia bisa mempercepat. Mari kita lihat caranya lama esensi sejatinya bisa bertahan. Dia bisa bertahan sampai sekarang, dia seharusnya menggunakan semacam harta karun jenius, tapi mungkin itu tidak akan bertahan lama. Song Man mengangguk, berpegangan tangan dengan Ling Chang, dan dengan cepat mengusir Lu Chen dengan langkah 300.000 li. Kedua belah pihak semakin cepat, dan kesenjangan kecepatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Dengan Lu Chen di depan pada jarak tertentu, Song Man dan Ling Chang membutuhkan setengah batang dupa untuk mengejar Lu Chen. Lu Chen, kejar perlahan, jika kamu perlu istirahat dan memulihkan diri di tengah jalan, katakan saja hal yang sama, kami menunggumu di Feiyundu. Ketika Ling Chang melampaui Lu Chen, dia tidak bisa menahan tawa. Kakak senior Ling Chang, saat kamu istirahat,
sebaiknya kamu mencari tempat tersembunyi. Lu Chen berkata begitu. Mengapa? Ling Chang bingung. Aku khawatir ketika aku menyusul, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertemu kalian berdua lagi. Bagaimana kamu bisa membuat kami merasa sangat malu? Lu Chen terlihat serius, tetapi tiga wanita cantik di sekitarnya hampir tertawa terbahak-bahak. Dasar bajingan kecil, percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu. Ling Chang marah lagi, dia mengetahui bahwa dia bukanlah lawan Lu Chen dalam perselisihan verbal. Tetapi jika dia benar-benar ingin mengalahkan Lu Chen, dia tidak bisa melakukannya, dia hanya bisa menakuti Lu Chen. Hubungan antara Ming Yue dan Lu Chen tidak biasa, jika dia berani mengalahkan Lu Chen, Ming Yue tidak akan pergi ke istana binatang roh bersamanya. Tidak mudah baginya untuk mengambil harta karun sebesar Ming Yue, dan merekrut master binatang yang sangat berbakat untuk sekolah guru, yang juga merupakan kontribusi besar bagi sekolah guru. Bagaimana dia bisa menyinggung perasaan Ming Yue karena kata-kata kotor Lu Chen? Walaupun dia sombong, bukan berarti dia pelit, dia sangat murah hati pada dirinya sendiri. Jika dia pelit, Lu Chen akan menamparnya sejak kalimat pertama yang dia ucapkan. Jangan bicara padanya, ayo pergi. Wajah Song Man sangat merah, dan dia menyeret Ling Chang untuk terus terbang, melampaui Lu Chen. Beberapa jam kemudian, Song Man dan Ling Chang berada di depan Lu Chen sejauh ratusan juta mil. Namun, setelah mempercepat dan berlari selama beberapa jam, konsumsi energi fisik dan energi sebenarnya meningkat, dan Song Man serta Ling Chang secara bertahap habis. Kebugaran jasmaninya lumayan, lagi pula ada tumbuhan merambat pinus, dan hanya diperlukan satu teknik rahasia, dan kebugaran jasmani keduanya akan segera kembali ke puncak. Namun, dengan konsumsi esensi sejati, Song Man tidak punya pilihan. Melihat esensi sebenarnya akan segera habis, keduanya tidak punya pilihan selain menyerah untuk mempercepat, bahkan berhenti terbang, dan langsung mendarat di puncak gunung. Cara tercepat untuk memulihkan energi sejati adalah dengan bermeditasi, berlatih, dan menyerap energi spiritual. Tentu saja, mengingat level mereka yang tinggi dan tidak terluka, mereka tidak perlu berlatih dalam waktu lama sebelum dapat memulihkan energi aslinya. Mengapa kita tidak mencari tempat tersembunyi untuk berlatih? Ling Chang juga duduk di sebelah Song Man, tapi bertanya dengan heran. Kalau Lu Chen menyusul lagi, melihat kita berlatih di sini, apa yang akan kita katakan? Jalan pinus. Tidak mungkin. Ayo kita percepat dan terbang selama beberapa jam, memimpin Lu Chen sejauh ratusan juta mil. Bagaimana dia bisa mengejarnya? Ling Chang tidak menganggapnya serius, dan berkata, terbang lebih cepat, bahkan orang suci tulang giok kita perlu berlatih dan pulih, apalagi anak itu. Bagaimana jika Lu Chen benar-benar memiliki bakat khusus dan tidak perlu pulih? Song Man berkata dengan cemas, jika dia benar-benar menyusul kita dan tiba di kapal feri terlebih dahulu, kita akan kehilangan semua orang bijak tulang giok kita yang agung. Dia berbicara omong kosong, bagaimana bisa ada bakat istimewa di dunia ini? Ling Chang berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, dia hanya berusaha menjadi berani, tidak mungkin dia bisa menyusul kita. Saat ini, dia mungkin mencoba yang terbaik untuk pulih di suatu tempat. Song Man mengangguk, lalu santai, memejamkan mata dan bermeditasi, melakukan latihan, dan menyerap energi spiritual. Setelah sekitar sebatang dupa, Song Man dan Ling Chang tiba-tiba merasakan sesuatu, dan buru-buru berhenti berlatih, Kiki membuka matanya, dan Kiki mendongak. Di atas langit, ada 4 orang terbang ke arah mereka, dan mereka tiba dalam sekejap mata. Lu Chen lah yang menyeret mereka bertiga, terbang dengan kecepatan lebih cepat seperti biasanya, masih menempuh jarak 288.000 mil dalam satu langkah. Hai, Lu Chen melihat ke bawah, melihat ke puncak gunung, dan mendarat di Song Man dan Ling Chang, tidak bisa menahan senyum, dan menyapanya dengan santai. Hei kakak, kamu mengganggu kami lagi. Ling Chang merasa tenggorokannya tercekat, wajahnya membiru karena marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Apa? Aku tidak mau. Aku melihat kalian berdua di sini, dan aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak berbicara, tetapi kamu menemukanku di sini. Lu Chen menyeringai, dan berkata dengan sedih, kalian semua mengangkat kepala, jika aku tidak menyapa, itu tidak sopan. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan menganggapmu bodoh. Ling Chang berkata dengan marah. Oke, mulai sekarang, aku tidak akan bicara. Lu Chen tersenyum, mengabaikan Ling Chang dan Song Man di bawah,
dan terus berlari bersama ketiga gadis itu. Dalam beberapa tarikan napas, sosok itu menghilang di langit. Bajingan kecil ini, dia benar-benar telah melampaui kita, jadi dia tidak perlu istirahat untuk memulihkan esensi aslinya. Ling Chang memandang ke langit, sedikit ragu tentang kehidupan, bahkan orang suci tulang giok kita perlu berlatih dan pulih. Dia bukan dewa, tetapi dia hanya setengah langkah menuju kondisi pemurnian para dewa, 8 tingkat lebih rendah dari kita, bagaimana dia bisa terbang seperti itu? Kain Wall, kakak senior Ling Chang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Song Men bertanya, esensi sejati kita baru pulih setengahnya. Jika pulih sepenuhnya, perlu waktu sebatang dupa. Sebelum dia pulih sepenuhnya, Lu Chen berlari di depan kita. Kita harus melampaui dia, kalau tidak kita tidak akan bisa melepaskan wajah ini. Ling Chang berhenti bermeditasi dan segera berdiri. Namun, kami tidak memiliki cukup energi sejati saat ini. Saya khawatir kami tidak akan mampu bertahan selama 2 jam. Song Men berkata, atau, sebaiknya kita menunggu sampai semua energi sebenarnya pulih, dan belum terlambat untuk mengejar ketinggalan. Anda dapat melihat bahwa kecepatan Lu Chen tidak lebih buruk dari kecepatan kita. Dia membutuhkan beberapa ratus juta mil untuk memimpin kita. Bagaimana kita bisa mengejarnya? Kata Ling Chang. Sebenarnya, jika Lu Chen benar-benar tidak perlu istirahat, jika dia terus melaju, tidak peduli seberapa keras kita mengejarnya, kita pasti kalah. Jalan pinus. Jika itu masalahnya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang, aku harus melampaui dia. Ling Chang meraih tangan Song Man, melayang ke udara, meningkatkan kecepatannya, dan mengejar Lu Chen. Butuh beberapa saat sebelum dia menyusul Lu Chen dan menyusulnya dalam sekejap. Kakak senior Ling Chang, pemberhentian selanjutnya, ingatlah untuk mencari tempat untuk bersembunyi, jangan biarkan aku mengganggumu lagi, aku akan menjadi tidak berdaya sekaligus malu. Lu Chen berteriak pada Ling Chang di depannya. Ling Chang mengerutkan kening, mengabaikan Lu Chen, dan hanya menjawab dengan isyarat sederhana, mengacungkan jari tengah. Hei, kakak senior Ling Chang, apa yang kamu lakukan dengan jari tengahmu? Lu Chen berkata dengan terkejut, apakah kamu mencoba mengupil? Aku punya saudara laki-laki yang suka mengupil dengan jari tengahnya. Apakah kamu dan keluarganya, Ming Yue dan Waner tahu siapa saudara laki-laki Lu Chen yang sedang berbicara tentangnya, dan mereka tidak bisa menahan tawa begitu keras hingga mereka tidak bisa menahan tawa. Ling Chang sangat kesal pada Lu Chen, dan dia tidak bisa mengatakan tidak kepada Lu Chen, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi. Dengan cemberut, benar-benar mengabaikan Lu Chen. Lu Chen sangat banyak bicara, sebaiknya kamu berhenti berdebat dengannya, agar tidak menderita. Song Men membujuk, mulut anak ini jelek sekali. Jika bukan karena Ming Yue, aku pasti sudah menamparnya. Ling Chang berkata dengan marah. Oke, jangan marah, ayo lanjutkan perjalanan kita. Kata Lagu Men, benar saja, mereka berdua tidak puas dengan energi mereka yang sebenarnya, jadi mereka bergerak lebih cepat, dan tidak bisa bertahan selama 2 jam. Setelah lebih dari 1 jam, keduanya tidak dapat bertahan lagi, sehingga mereka harus mencari gunung tak berpenghuni dan turun untuk bermeditasi dan menyerap energi spiritual. Kali ini, Song Man tidak lagi menampung Ling Chang, melainkan dengan paksa menarik Ling Chang turun dari puncak gunung, menggali ke dalam hutan di lereng gunung, dan berlatih secara tersembunyi. Apakah kamu benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Lu Chen, dan diam-diam berlatih secara rahasia? Ling Chang tidak terlalu puas dengan ini, dia tidak ingin menjadi pengecut karena Lu Chen, bahkan secara diam-diam. Aku benar-benar tidak ingin dilihat oleh Lu Chen, kita harus turun lagi untuk pulih. Song Men menghela nafas, dan berkata, sebenarnya, kita berdua kehilangan muka setelah bertarung dengan Lu Chen, jadi kita harus menyembunyikannya. Jika Lu Chen menyusul kita lagi, dia tidak akan bisa melihat kita lagi. Telah melaju kencang selama beberapa jam, dan saya tidak percaya energi sejatinya tidak akan pernah habis, apalagi dia tidak perlu pulih. Ling Chang penuh amarah dan kebencian. Jika Lu Chen menyalipnya lagi, menurutku lebih baik lupakan saja. Jangan bersaing dengannya dalam hal kecepatan. Kamu tidak bisa menang. Song Men berkata lagi, mungkin, dia dilahirkan untuk berlari, dan kita tidak bisa membandingkannya. Terserah kamu, bagaimana kamu ingin melakukannya, aku akan melakukannya. Ling Chang menghela nafas dan tidak punya pilihan selain setuju. Apa yang dikatakan Song Man masuk akal.
Jika Lu Chen terus mempercepat dan terbang seperti biasa, dan tidak perlu istirahat dan memulihkan diri di tengah jalan, maka tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka akan kalah. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi, dan hanya dapat bertahan selama beberapa jam, lalu turun untuk berlatih beberapa saat sebelum pulih. Sekarang perjalanan menuju Feyundu masih panjang, mereka harus berlatih 3 atau 4 kali sehari. Dibutuhkan setidaknya 2 batang dupa waktu untuk berlatih sampai esensi sejati pulih sepenuhnya. Setelah beberapa kali latihan, hari lili akan terasa dingin. Pada saat itu, Lu Chen Fei akan berada jauh, dan keunggulannya akan terlalu banyak, mereka tidak akan bisa mengejar, dan mereka akan mengejar. Jika ini masalahnya, jagalah dirimu dan wajah Songman, dan sembunyilah dengan patuh, agar Lu Chen tidak bisa melihatnya. Keduanya bersembunyi di hutan, bermeditasi dan berkultivasi, menyerap energi spiritual, dan terus-menerus mengubah esensi sejati mereka. Songman segera jatuh ke dalam samadhi, tetapi Ling Chang tidak bisa, tetapi terus mengamati langit dengan cermat sambil berlatih. Sebatang dupa waktu berlalu, langit biru, dan tidak ada yang terbang. Haha, anak itu Lu Chen akhirnya gagal mengejarnya. Itu berarti energi aslinya akhirnya habis, dan dia pulih dari kultivasi. Dia berbeda dari kita, dia memiliki level yang rendah, dan dia hanya bisa pulih sepenuhnya setelah berlatih setidaknya 1 jam. Jika dia terbang ke feri seperti ini, dia harus berlatih beberapa kali di tengah jalan, membuang-buang waktu. Mengapa dia harus bersaing dengan kita untuk mendapatkan kecepatan? Ling Chang menengadah ke langit dan tersenyum, kesedihan di hatinya terhapus. Kakak senior Ling Chang, dengan cara ini, Lu Chen tidak akan bisa menyusul kita bagaimanapun caranya. Manusia pinus pun berkata dengan gembira, ayo pergi, kita tunggu dulu anak di Feyundu itu, dan aku berjanji tidak akan mencekiknya sampai mati. Ling Chang sedang dalam suasana hati yang baik, membawa tanaman pinus ke udara, dan terus terbang dengan kecepatan tinggi. Beberapa jam kemudian, energi sejati Ling Chang dan Song Men hampir habis, jadi mereka turun untuk berlatih demi 2 batang dupa, lalu berangkat lagi. Sepanjang perjalanan, setiap beberapa jam, Ling Chang dan Song Men akan berhenti untuk memulihkan energi mereka yang sebenarnya. Feiyun Ferry, sebuah kapal feri yang terletak di laut terlarang di tepi Wastelen Timur. Kapal feri ini skalanya tidak besar, namun banyak kapal raksasa besi hitam padat yang ditambatkan di sini, dan dioperasikan oleh Samsung. Kebanyakan orang yang melintasi laut terlarang adalah pengusaha, mereka semua memiliki basis budidaya, dan ada orang-orang kuat yang bertanggung jawab. Ketika Ling Chang dan Song Men datang ke Feiyun Ferry, langit sangat cerah, matahari belum muncul, dan kapal tertutup awan dan kabut. Ayo kita cari tempat untuk istirahat. Mungkin butuh setengah hari bagi Lu Chen untuk datang ke sini. Dan bawahan Lu Chen, butuh setidaknya 1 hari untuk sampai ke sini. Untuk menenangkan Ming Yue dan Xiao Wan, kami menanggung penghinaan dan penghinaan. Sungguh tidak mudah untuk menahan provokasi dari anak itu Lu Chen. Wajah Ling Chang dipenuhi angin musim semi, dan suasana hatinya sedang sangat baik. Dia dengan lembut meraih tangan Song Men dan berjalan di dermaga yang dilapisi marmer hitam. Saya ingat ada kedai teh di dermaga, lingkungannya nyaman, dan teh spiritual di sana cukup enak. Pain Men menunjuk ke depan dan berkata begitu. Aku juga ingat, bagaimana kalau kita pergi ke kedai teh untuk minum teh, makan roti, ngobrol, bersantai, dan menunggu anak itu. Ling Chang terkekeh, lalu dia dan Song Men berjalan melewati awan tebal dan kabut, langsung menuju kedai teh. Tidak lama kemudian, Ling Chang dan Song Men tiba di depan sebuah kedai teh yang indah. Kedai teh ini dibuka oleh Sang Song, terutama untuk memberikan tempat peristirahatan bagi orang-orang yang datang dan pergi ke Feyundu. Meskipun saat itu siang hari, cukup banyak orang yang datang dan pergi ke kedai teh, dan Feyundu hanya memiliki 1 kedai teh. Meski konsumsinya mahal, bisnisnya tetap booming. Ling Chang dan Song Men masuk ke kedai teh, tetapi menemukan bahwa kedai teh itu penuh dengan orang, dan mereka tidak dapat menemukan meja kosong untuk duduk sama sekali. Oh, ternyata itu adalah orang suci tulang giok. Melihat Ling Chang dan Song Men masuk, penjaga toko kedai teh buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya. Kalian berdua tamu terhormat ada di sini. Saya ingin tahu apakah ada tempat duduk teh. Bagi Feyundu, para wali duduk di setiap kapal besi hitam raksasa, dan tidak jarang para wali mengunjungi kedai teh. Namun,
Yang paling umum adalah orang bijak dengan tulang yang kuat dan orang bijak dengan tulang bertato, tetapi tokoh tingkat tinggi seperti orang bijak dengan tulang giok jarang terjadi. Oleh karena itu, penjaga toko sangat perhatian dan keluar untuk menyambutnya secara langsung. Kami belum punya tempat, tolong ambilkan kami meja. Perintah Ling Chang. Ini, semua meja sudah penuh, penjahat tidak bisa mengusir mereka. Penjaga toko melirik ke ruang teh Nuoda, semua meja sudah penuh, dan dia segera menunjukkan ekspresi malu. Bagaimana dengan sayap atas? Ini sudah penuh. Kalau begitu, mari kita tunggu sebentar. Ling Chang mengerutkan kening, tapi dia tidak merasa kesal, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Kedai teh ini milik Sang Zong, dan peraturan Sang Zong sangat ketat, yang sudah diketahui. Semua orang, tidak ada yang berani main-main di wilayah Sang Zong, bahkan Ling Chang pun tidak. Sang Zong termasuk dalam kekuatan tertinggi di benua tengah, dan memiliki banyak raja sejati yang bertanggung jawab, jadi dia tidak bisa tersinggung begitu saja. Kalian berdua tamu terhormat, kenapa kalian tidak pergi ke aula samping dan menunggu sebentar? Jika ada meja kosong, saya akan mengaturnya untuk kalian. Penjaga toko dengan cepat memberi isyarat, dan dengan hormat memimpin Ling Chang dan Song Men ke kanan dan memasuki aula samping. Tidak apa-apa untuk tidak memasuki aula samping, tetapi begitu Anda memasuki aula samping, ada ribuan orang yang duduk di dalamnya, menunggu meja kosong untuk minum teh. Begitu banyak orang, kapan ini akan menunggu? Ling Chang tercengang. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah pengusaha yang datang dan pergi di dermaga meningkat, dan hanya ada satu kedai teh di dermaga. Semua orang datang ke sini. Mohon maafkan saya karena memberi hormat. Penjaga toko sangat tidak berdaya, dia juga ingin mendapatkan meja untuk dua orang bijak tulang giok, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sang Zong punya aturan, siapapun yang mengunjungi kedai teh, dia akan diperlakukan sama. Dia juga anggota Sang Zong, jadi wajar saja dia tidak bisa melanggar aturan Sang Zong, bahkan jika raja yang sebenarnya datang, tidak terkecuali. Orangnya terlalu banyak, aku tidak suka tempat ramai. Ayo kita keliling dermaga, Song Men berkata pada Ling Chang. Oke, ayo pergi. Ling Chang mengangguk, dan mengajak Song Men keluar, sementara penjaga toko terus meminta maaf dari belakang. Ling Chang dan Song Men berjalan keluar dari aula samping, dan ketika mereka melewati tangga, tiba-tiba terdengar suara dari telinga mereka. Hei, bukankah ini kakak senior Ling Chang dan kakak senior Song Man? Ling Chang dan Song Men menoleh untuk melihat, dan mereka langsung ketakutan, seolah-olah mereka melihat hantu, mereka melihat Lu Chen berjalan turun dari lantai 2. Bagaimana Lu Chen bisa ada di sini? Bukankah Lu Chen perlu memulihkan energi aslinya, dan tertinggal jauh oleh mereka? Mungkinkah Lu Chen dapat merobek kekosongan dengan tangannya dan langsung melakukan perjalanan melalui kekosongan menuju Feiyundu? Tapi ini lebih mustahil lagi. Hanya pejuang di atas yang mulia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Lu Chen bahkan tidak memiliki kondisi memurnikan para dewa. Bepergian adalah benang wol. Meskipun Yang Mulia Mingyue dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, mereka belum pernah ke Feiyundu, sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat ini. Bagaimana mereka bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk datang ke sini? Lebih penting lagi, kecepatan perjalanan melalui kehampaan bergantung pada jarak. Jarak pendeknya sangat cepat, dan akan tiba dalam sekejap mata. Namun bila jaraknya jauh, perjalanan melalui kehampaan akan jauh lebih lambat, bahkan mungkin lebih cepat daripada terbang langsung. Hebat sekali, setelah menunggu sekian lama, akhirnya kamu sampai di sini. Lu Chen tersenyum dan menunjuk ke atas, ayo, jangan bingung, aku punya sayap di lantai 2, ikuti aku masuk untuk istirahat, minum teh, makan tas, ngobrol, tenang saja. Lu Chen bahkan mendapat kamar sayap, bukankah ini berarti dia sudah lama datang ke Feiyundu? Dengan kata lain, mereka kalah total dalam pertarungan demi kecepatan ini, bahkan kehilangan pakaian dalam mereka. Kecepatan terbang dari orang bijak tulang giok yang agung bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan anak laki-laki pemurni dewa setengah langkah, dan mereka tiba-tiba merasa bahwa mereka telah kehilangan muka. Namun, wajah Ling Chang gelap, dan dia hampir mati karena marah. Yang membuatnya marah bukanlah wajahnya, tapi apa yang dikatakan Lu Chen membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sebelumnya, dia hanya mengatakan sesuatu kepada Song Man, minum teh, makan roti, ngobrol dan bersantai.
Mengapa Lu Chen mengatakan hal yang persis sama dengannya? Mungkinkah Lu Chen tidak sengaja mendengar apa yang dia katakan? Tapi itu tidak mungkin. Jika Lu Chen mengupingnya, mustahil baginya menjadi orang bijak dengan tulang giok untuk tidak menyadarinya. Ini benar-benar neraka lagi. Sudah berapa lama kamu di sini? Melihat Ling Chang tidak tahan lagi, Song Men segera mengubah topik dan bertanya pada Lu Chen seperti ini. Saya tidak peduli tentang waktu spesifiknya, tapi saya ingat ketika saya datang ke Fei Yundu, bulan berada tinggi di langit, dan cahaya bulan menyinari bumi. Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia memimpin Ling Chang dan Song Men. Ketika saya datang ke kedai teh, tidak banyak orang, jadi saya mengambil kamar secara acak, dan Ming Yue serta saya beristirahat untuk waktu yang lama. Keluar dan periksa keluar, tepat pada waktunya untuk melihatmu datang. Artinya, kamu datang ke sini di tengah malam. Ling Chang kaget, dan Song Men juga kaget. Lu Chen datang beberapa jam lebih awal dari mereka, bagaimana mungkin? Bagaimana dengan memulihkan esensi sejati melalui latihan? Dikatakan perlu waktu 1 jam untuk pulih dari kultivasi. Menurut kecepatan Lu Chen, dia terbang sepanjang waktu, dan dia tidak pernah berhenti selama penerbangan selama beberapa hari. Orang aneh macam apa Lu Chen itu? Mungkinkah Lu Chen mendapatkan kembali esensi aslinya dari penerbangan itu? Di dunia ini, adakah keajaiban yang tiada taranya? Kamar sayap Lu Chen relatif besar, tidak masalah untuk menampung puluhan orang, dan terdapat berbagai macam kursi yang nyaman untuk beristirahat, apalagi duduk, berbaring pun tidak masalah. Di meja besar di ruang sayap, ada teh spiritual dan berbagai roti. Bagian terbaik dari ruang sayap adalah terdapat beberapa jendela, dari mana orang dapat melihat dermaga dan separuh situs Fei Yundu. Namun, saat Ling Chang dan Song Men melihat jendela itu, wajah mereka kembali gelap.